Sang Shelp dan para pembantunya mengepung perkebunan itu sehingga si Pitung tidak dapat melarikan diri. Dua pembantu Hine tentu saja memberi tanda bahwa Pitung berada di antara kuburan tersebut. Tulis Margaret Van Til. Si Pitung memakai celana pendek dan membawa sarung revolver. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Tembakan demi tembakan diarahkan kepada si Pitung hingga mengenai sejumlah bagian tubuhnya. Worldwide Production present Suara tembakan memecah kesunyian malam pada 30 Juli 1892. Gerombolan bersenjata merampok rumah tuan tanah asal Bugis, Haji Sapiuddin, di kawasan Marunda. Para perampok itu berbagi tugas. Seorang menodong Haji Sapiuddin, sisanya menjara isi rumah. Keesokan harinya, warga kampung digegerkan dengan kejadian perampokan itu. Mereka percaya bahwa kelompok si Pitunglah pelaku perampokan itu. Peristiwa itu tertulis dalam koran Hindia Olanda 10 Agustus 1892. Pihak kepolisian Hindia Belanda pun kemudian beraksi menyelidiki peristiwa kejahatan itu. Sebulan kemudian, si Pitung pun ditangkap. Setelah rumahnya digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa uang sebesar 125 gulden di lubang rahasia lantai rumah. Si Pitung pun kemudian dijebloskan ke penjara di Meester Cornelis. Namun Pitung bersama kawan-kawannya berhasil meloloskan diri dari dinding ruang tahanan. Di kalangan warga Betawi, mitos tentang sosok Pitung pun terasa sangat kental. Berbagai cerita rakyat mengisahkan Pitung memiliki kekuatan supranatural untuk meloloskan diri dari kejaran polisi. Sebagai kepala geng, si Pitung merampok rumah-rumah tuan tanah yang kaya. Dia terkenal karena keberaniannya yang dipercaya memiliki senjata-senjata magis dan kekuatan-kekuatan magis. Tulis Henk Schult Nordholt dan Margaret Van Til, Colonial Criminals in Java, dalam Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial Vietnam, karya Vicente L. Raval. Namun sebenarnya, Pitung bukanlah legenda belaka. Menurut sejarawan Belanda Margaret Van Til dalam In Research of Si Pitung, The History of an Indonesian Legend, yang dimuat jurnal Bijdargen tot de Taal, Land and Volkenkunde, volume 152, 1996. Si Pitung adalah sosok nyata yang hidup pada paruh kedua abad ke-19. Pitung lahir di Pengumen, Desa Rawabelong, anak dari pasangan Bung Piung dan Mbak Pinah. Masa kecilnya dihabiskan di pesantren pimpinan Haji Naipin. Selain belajar mengaji, Pitung pun mempelajari ilmu silat. Ketika beranjak dewasa, si Pitung menjadi sosok yang populer di kalangan rakyat Betawi. Ia dikenal sebagai seorang jago silat yang baik hati seperti kisah Robin Hood, yakni merampok harta orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Si Pitung melakukan perampokannya pada 1892 sampai 1893. Aksi-aksinya tersebut tercatat dalam surat kabar Hindia Olanda. Pitung disebut sebagai salah satu buronan kelas kakap polisi kolonial. Perbedaan penyebutan namanya memperlihatkan pada saat itu dia tidak dikenal luas. Kadang-kadang ia disebut si Pitung, waktu lain Pitang. Setelah beberapa bulan, editor Hindia Belanda memutuskan secara konsisten menyebutnya dengan si Pitung. Tulis Margaret. Margaret juga mengungkapkan nama asli si Pitung ketika Pitung tertangkap polisi. Dalam dokumen pemeriksaannya, terungkap nama asli Pitung adalah Salihun. Menurut sebuah kisah lisan, nama si Pitung merupakan turunan dari bahasa Jawa, yakni Pituan Pitulung atau kelompok 7. Dan ketika si Pitung meninggal, berita kematiannya berkembang menjadi mitos. Di kalangan warga Betawi, mereka percaya penyebab kematian si Pitung adalah karena ia kehilangan jimatnya yang berupa rambut. Beberapa jam sebelum kematiannya, si Pitung terlihat di Pasar Senen dengan rambut yang telah dipotong.
Setelah Pitung tewas, nama legenda Betawi itu dengan cepat dilupakan orang-orang Belanda. Berbanding terbalik dengan orang Belanda, untuk orang Indonesia, kisah si Pitung tercatat dengan baik lewat lenong maupun film. Adolf Wilhelm Verborn Hin adalah sosok yang terkenal di kalangan masyarakat Batavia pada awal abad ke-20. Selama lebih dari 20 tahun bertugas sebagai polisi di Batavia, ia turut andil dalam penangkapan tokoh-tokoh terkenal di zaman itu. Salah satunya, si Pitung. Dikutip dari Historia, sebelum bertugas sebagai polisi di Batavia, pria kelahiran Borneo pada 1852 itu memulai karirnya di kantor Keresidenan Padang, Sumatera Barat. Ia juga pernah menjadi kepala kantor pos dan penjaga hutan di Jawa Tengah. Menurut Margaret Van Til, dalam Batavia Kala Malam, Polisi, Bandit, dan Senjata Api, karir Hin di kepolisian dimulai dari jabatan Onderscout di wilayah Batavia, yakni di kawasan Tanah Abang. Kemunculannya sebagai polisi di Batavia terjadi pada 1887. Hin adalah sosok polisi pemberani. Dalam surat kabar Hindia Belanda, Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie 10 Februari 1915, dikisahkan saat bertugas sebagai scout di Diesport, sebutan untuk Glodok Plain saat itu, Hin melakukan sejumlah aksi untuk melawan para preman yang kerap membuat keamanan kota Batavia terganggu. Mengutip surat kabar Java Post 26/1903, Margaret Van Til menyebut Hin bersama satu kesatuan khusus diperintahkan untuk membersihkan Omalanden atau wilayah di luar tembok kota dari gerombolan perampok. Sosok Hin kian populer setelah ambil bagian dalam menangani sejumlah kasus yang menjadi perbincangan publik, mulai dari operasi penangkapan si Pitung hingga mengungkap kematian Fatimah, seorang perempuan yang ditemukan terbunuh dan dirampok di tanah properti seorang tuan tanah Arab. Margaret Van Til menyebut aksi Hin menangkap para jagoan yang terkenal di kawasan Batavia tersebut menjadi cerita bersambung di surat kabar Bataviasch Handelsblad pada 1913 berjudul The Indische Sherlock Holmes, yang menjadikan Hin sebagai model dalam tulisan itu. Dikisahkan Hin mengenakan pakaian seperti kusir Sado dalam operasi penangkapan Gantang, yang meski telah berhasil ditangkap, dapat melarikan diri dari penjara. Kisah penangkapan si Pitung pun tak kalah menarik perhatian publik. Salah satu jagoan yang terkenal pada abad ke-19 itu dikenal luas sebagai pembela para petani yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari para tuan tanah. Pada 1893, dikisahkan bahwa Hin mendapat informasi tentang si Pitung yang sedang berada di Kampung Bambu, suatu wilayah antara Tanjung Priok dan Mr. Cornelis, kini bernama Jatinegara. Namun, di tengah perjalanan, Hin mendengar kabar dari seorang penyelidik bahwa si Pitung tengah menuju ke perkuburan di Tanah Abang. Sang Schelp dan para pembantunya mengepung perkebunan itu sehingga si Pitung tidak dapat melarikan diri. Dua pembantu Hine tentu saja memberi tanda bahwa Pitung berada di antara kuburan tersebut. Tulis Margaret Van Til. Si Pitung memakai celana pendek dan membawa sarung revolver. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Tembakan demi tembakan diarahkan kepada si Pitung hingga mengenai sejumlah bagian tubuhnya. Pitung pun akhirnya tewas dalam pertempuran itu. Kematian si Pitung membuat Hin menerima banyak pujian. Ia kemudian diangkat menjadi scout dengan wilayah tugas keseluruhan residen Batavia. Surat kabar Belanda menyebutkan keberhasilan Hin menjalankan tugasnya sebagai polisi di Batavia adalah karena kemampuannya dalam memilih orang yang cocok untuk menjadi mata-mata dan asistennya. Nama Hin kembali menjadi sorotan publik saat ia turut ambil bagian dalam penyelidikan kasus kematian Fatimah. Ketika Hin tiba di tempat kejadian perkara, rumah perempuan tersebut telah digeledah atas inisiatif kontrolir kepolisian W.H.L. Johan. Di dalam rumah itu, tak ditemukan materi-materi bukti terkait kematian Fatimah. Seminggu kemudian, setelah melakukan penyelidikan, Hin menemukan 5 tersangka, salah satunya kontrolir kepolisian Johan.
Dalam penyelidikan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa banyak barang bukti yang dihancurkan oleh bawahan Johan. Namun, dari kasus kematian Fatimah itu pula, nama Hind kian harum di kalangan publik. Dalam kasus ini, Hind dianggap sebagai satu-satunya pejabat polisi yang jujur, tulis Margaret Van Til. Karir Hind semakin meningkat setelah memperoleh kenaikan pangkat sebagai asisten kepala komisaris pada tahun 1911. Namun ia tidak dapat mencapai pangkat tertinggi sebagai kepala komisaris kepolisian. Menurut Margaret Van Til, ada sejumlah hal yang menyebabkan hal tersebut. Di antaranya, faktor usia, latar belakang Hindia, kurangnya pengetahuan teknis, serta masalah psikis Hind, yakni kematian bawahannya yang tak sengaja menarik pelatuk saat tengah membersihkan senjata Hind. Hind kemudian mengajukan pensiun setelah menerima bintang tanda jasa kedua. Setelah kematiannya pada tahun 1915, kisah Hind menjadi legenda. Margaret Van Til menyebut kisah-kisah Hind selama bertugas sebagai polisi di Batavia disiarkan oleh radio Nederland-Indisch Radio Omroep Maatschappij atau NIROM pada tahun 1932 untuk menghibur para pendengar. Selain itu, muncul salah satu cerita detektif berbahasa Melayu berjudul Fatimah karangan F. Wiggers, serupa dengan tokoh Sherlock Holmes karangan Sir Arthur Conan Doyle. Dalam cerita detektif tersebut, Hind memecahkan misteri pembunuhan Fatimah dan mengungkap kebenarannya.